Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grita Pramesti Cahani dengan NIM A3 2023-0037 akan menjelaskan materi tentang Principles of Materials Development Tomlinson. Oke. Jadi Principle of Materials Development Tomlinson itu adalah kumpulan prinsip yang disusun oleh Brian Tomlinson untuk membantu guru dan juga pengembang materi membuat bahan ajar yang efektif, menarik, dan juga relevan. Next. Nah, ada 3 pertanyaan utama dalam pengembangan materi, yaitu apa sih yang perlu disediakan untuk siswa, bagaimana menyediakannya, dan juga apa yang dilakukan untuk mendukung pembelajaran bahasa. Nah, apa sih yang perlu disediakan untuk siswa? Yang perlu disediakan untuk siswa ini adalah materi yang menarik sesuai kebutuhan dan juga mendukung perkembangan bahasa. Lalu bagaimana menyediakannya? Yaitu dengan metode yang interaktif dan juga bervariasi. Bisa melalui video, bisa melalui diskusi, ataupun role play, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk mendukung pembelajaran bahasa? Nah, yang bisa dilakukan adalah dengan memberi peluang praktik nyata dan juga umpan balik seperti itu. Seperti mungkin bisa dengan memberikan siswa itu tugas membuat video tentang pengalaman mereka. Nextnya adalah prinsip-prinsip dalam pengembangan materi ILT. Nah, yang pertama adalah menciptakan dampak atau impact. Nah, ini adalah materi itu harus menarik dan juga inovatif serta menantang agar siswa nantinya itu terdorong untuk memperhatikan dan juga terlibat aktif gitu. Nah, strateginya apa? Strateginya bisa juga dengan menampilkan visual materi yang menarik, lalu juga bisa dengan materi yang sekiranya bisa mendorong siswa itu untuk berpikir kreatif untuk menyampaikan ide-ide mereka. Yang kedua adalah membuat siswa itu nyaman. Nah, siswa itu akan belajar lebih baik ya jika merasa nyaman, aman. Jadi materi itu sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, yang ramah didengarkan oleh siswa tersebut dan tidak mengintimidasi atau ada tekanan begitu. Jadi suasana belajar itu menyenangkan dan juga siswanya itu nantinya akan berpartisipasi seperti itu. Nah, strateginya yang digunakan dalam membuat siswa nyaman ini bisa dengan menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang sopan, lalu lingkungan belajarnya juga dibuat agar siswa nantinya itu bebas dari rasa takut salah dalam menyampaikan ide atau saat berpartisipasi dalam materi pembelajaran materi tersebut. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, materi ini harus mendorong siswa juga untuk mencoba hal baru. Dan nantinya aktivitas ini juga disusun dari yang mudah ke yang agak sulit gitu, sehingga nantinya siswa juga akan merasa berhasil dan termotivasi untuk terus belajar. Nah, strateginya adalah bisa dengan memulai dengan materi yang mudah, lalu ke tingkat yang medium, lalu ke tingkat yang hard. Setelah itu juga kita bisa sebagai guru itu memberi pujian atas usaha yang sudah dilakukan oleh siswa. Lalu yang keempat itu materi relevan dan berguna. Nah, materi ini itu nantinya harus berkaitan dengan kehidupan nyata siswa atau minat pribadi mereka gitu, agar pembelajaran mereka itu nantinya terasa bermakna. Lalu setelah mereka merasa bahwa materi itu bermanfaat, mereka itu akan nantinya tuh merasa lebih termotivasi untuk belajar seperti itu. Nah, strateginya apa? Bisa juga dengan menghubungkan topik pembelajaran itu dengan hobi, dengan media sosial, dengan lain-lainnya seperti itu. Lalu bisa juga membuat konteks seperti tentang budaya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah
mendorong investasi belajar dari siswa. Nah, ini siswa itu juga belajar lebih dalam jika merasa mereka memiliki peran dalam proses belajar ini tadi. Strateginya itu sebagai guru kita bisa membiarkan siswa itu memilih topik, proyek, atau tugas, atau kita juga bisa memberikan dorongan kepada siswa itu untuk mencari materi tambahan pada materi yang sudah kita berikan. Seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada sikap efektif siswa atau learners effective attitude. Nah, ini itu materi pembelajaran yang mempertimbangkan emosi, motivasi, dan juga perasaan siswa. Jadi, ketika siswa itu merasa senang, merasa dihargai, merasa diikut sertakan dalam pembelajaran materi tersebut, nantinya siswa itu akan lebih terbuka terhadap pembelajaran tersebut, dan juga siswa akan merasa lebih percaya diri dan juga lebih berpartisipasi, seperti itu. Nah, strategi yang bisa digunakan itu bisa menggunakan mungkin variasi aktivitas ya, seperti bisa role play game atau diskusi kelompok, lalu juga bisa menggunakan bahasa yang nyaman, yang sopan, yang positif ketika penyampaian materi, ketika memberikan instruksi kepada siswa. Lalu juga kita bisa menciptakan lingkungan aman dan juga menyenangkan saat pembelajaran, seperti itu. Dan juga nggak lupa untuk sebagai guru kita bisa memberikan apresiasi dan juga pengakuan gitu kepada siswa. Jadi apresiasi itu nantinya tidak selalu berupa nilai, tapi juga bisa ucapan dan juga perhatian, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah materi ILT ini menurut Tomlinson itu harus menarik, relevan, fleksibel, dan juga mendukung pembelajaran yang nyata. Jadi materi ini nanti juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kesiapan siswa, serta memberikan ruang bagi kreativitas dan interaksi bagi guru maupun siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.